ke sekolah karena mengalami perundungan. Dugaan tindakan bullying yang didapat dari teman Aksi perundungan atau bullying siswa SMA. Halo semuanya, kami dari Pick Air Mantan Care akan memulai perjalanan baru di dunia podcast. Nah, sebelumnya kenalin aku Lutfia dan juga teman aku Nica di podcast Suara Remaja. Nah, gimana nih Nis, kabar kamu? Sehat-sehat aja kan? Alhamdulillah sehat-sehat aja. Kamu sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku hari ini sehat, apalagi bahagia banget karena ini adalah podcast pertama kita. Betul. Nah nih, setelah melewati masa-masa COVID di mana ada masa-masa lockdown ya, yang pastinya sekolah akan sekolah online atau pembelajaran Betul. jarak jauh. Yang pastinya Nisa sendiri ada pembatasan interaksi dan komunikasi dengan orang luar. Sekarang kan COVID sudah berkurang nih, pastinya sekolah juga udah offline lagi. Betul. Gimana nih sini perasaan kamu? Jadi perasaan aku sendiri tuh ada senengnya, ada sedihnya. Senengnya kita bisa bertemu lagi dengan teman-teman di kelas 11 sekarang ini. Kita juga bisa dapat teman-teman baru, suasana baru, kelas yang baru, bahkan juga cerita-cerita yang baru. Lalu sedihnya sendiri, kita udah gak bisa bareng-bareng lagi di kelas 10 yang lama. Karena apa? Karena kita udah masuk di kurikulum merdeka, di mana kelas 11 itu udah dirombak lagi, dipisah lagi kelasnya. Kalau di kelas kamu sendiri bagaimana sih? Alhamdulillah aku nyaman banget di kelas baru. Karena apa? Karena teman-temannya tuh pada asik semua, baik-baik dan juga beradaptasi dengan lingkungan baru itu menjadi lebih baik. Apalagi di kelas baru aku ini adalah teman-teman lama aku yang pastinya aku sangat nyaman ya di kelas baru ini. Jadi masih adem ayem tentrem gitu ya? Bener banget, adem masih rukun ayem. gitu loh ya? Iya. Nah, mengenai karakter orang yang berbeda-beda tentunya, atau mungkin ada anak satu kelas, masing-masing kelas ada anak satu yang menyendiri nih karena kurang nyaman dengan lingkungan barunya dan dia jadi dijauhin Betul, dengan teman-temannya. Menurut kamu sendiri nih, apakah seperti itu masuk ke dalam ranah pembulian? Jadi menurut aku sendiri itu udah masuk di ranah pembulian. Karena itu dari hal terkecil bahkan bisa hal terbesar. Yang dari hal terkecil itu dia merasa dijauhi teman-temannya, dan itu juga kesalahan dia. Dia kurang beradaptasi, kurang mengenal lingkungannya yang baru seperti itu. Benar banget ya. Nah, terkait tentang topik kita saat ini, tentunya kita nggak akan berdua aja nih. Di sini kita akan ditemani dengan narasumber spesial kita. Kira-kira siapa sih nih? Kira-kira siapa ya? Jadi beliau adalah guru BK sekaligus pembina Pick Air Mantan Care. Kira-kira siapa sih? Nah, udah nggak sabar banget nggak sih? Iya. Langsung kita panggil saja Bu Maya. Halo Bu Halo Bu Maya. Halo. Gimana nih Bu Maya kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Alhamdulillah keluarga juga sehat? Alhamdulillah. Nah, gimana sih Bu kesibukannya selama menjadi guru BK SMA Negeri 1 Tanjung Anom dan juga pembina Pick Air Mantan Care? Kalau untuk guru PKSMN 1 Tanjung Anom tetap ya seperti biasa, bahkan akhir-akhir ini banyak kasus-kasus baru yang masuk ke ranah BK yang harus kita tangani dan kita dampingi di sini. Nah, mengenai kasus yang saat ini lagi trending ini Bu, terkait pembulian yang umumnya dilakukan oleh anak di bawah umur, Betul. khususnya anak SMP. Menurut Bu Maya sendiri nih, tanggapannya gimana sih Bu? Kasus pembulian saat ini saya merasa miris ya kalau melihat itu, karena kalau mungkin dulu-dulu itu kan hanya dilakukan di usia remaja ke atas. Betul. Ya, tapi sekarang itu sudah mulai ke ranah pendidikan dasar, bahkan anak SD. SD pun sudah ada yang mengalami pembulian ini. Betul. Jadi sangat miris sekali dengan keadaan saat ini, banyaknya kasus pembulian ini. Jadi kasus bullying itu sangat merugikan Bu ya, Sangat bagi merugikan pihak pelaku maupun dari Iya, pihak betul sekali, iya. Betul. Lalu dari perilaku tersebut nih Bu, apa sih yang menyebabkan terjadinya bullying? Kalau dari pengamatan saya selama ini sih faktor terbesar dari pelaku pembulian itu yang paling utama itu dari faktor keluarga. Jadi banyak dari pelaku pembuli itu karena mungkin di sini ya, mungkin karena pola asuh yang kurang betul ya dari betul. keluarganya, mungkin terlalu keras atau bagaimana. Kemudian juga kurangnya perhatian dari keluarga, kurangnya rasa empati. Bahkan yang lagi sekarang itu karena pengen terkenal, pengen viral, akhirnya dia melakukan perundungan atau pembulian seperti itu. Nah, jadi lingkungan itu sangat berpengaruh ya Bu Sangat bagi diri. Berpengaruh. sekali, Jadi kita iya. juga dari media sosial kita juga Iya. har10 benar-benar Selektif. betul. Dan bisa menyaring semuanya, iya.
Nah, sekarang itu kebanyakan yang melakukan pembulian itu adalah anak di bawah umur ya, Bu. Kira-kira kenapa sih, Bu, mudah sekali ditiru pembulian itu? Iya, karena mereka merasa pembulian itu tidak ada hukumannya, jadi mereka bebas saja melakukannya. Atau mungkin dia dulunya juga korban dari pembulian itu, jadi karena dia korban akhirnya membalas perilaku yang sudah dia terima itu ke orang lain. Jadi kayak melampiaskan Iya, gitu, biar melampiaskan melampiaskan dendam. balas dendam. Iya, balas dendam akhirnya. Nah, terkait pelaku pembuli nih, Bu, biasanya ada pelaku pembuli yang ditanya mengapa dia melakukan pembulian, itu jawabnya selalu berawal dari bercandaan. Nah, gimana sih, Bu, mengatasi anak yang ditanya tersebut? Iya, memang banyak dari pelaku pembulian itu kalau ditanya kenapa sih kamu melakukan ini, loh Bu saya itu hanya guyon Iya. sama temennya. Lah padahal kan tiap-tiap pribadi seseorang itu kan tidak sama. Jadi mungkin teman yang satu tidak apa-apa dengan perkataan seperti itu atau tindakan seperti itu, tapi dengan teman yang lainnya dia merasa tersinggung karena sensitivitas seseorang itu juga nggak sama, kepekaan seseorang kan tidak sama di sini. Jadi dari satu orang merasa biasa, bisa jadi orang lain merasa dia dibully dengan perkataan atau perbuatan seperti yang dilakukan temannya itu. Jadi tingkat Jadi- kepekaan itu harus selalu Iya, Jadi betul itu juga sekali. berbeda-beda Iya, ya kepekaannya. beda antara satu orang dan lain. Jadi ada yang nganggapnya ini bercanda, ada yang nganggapnya ini cuma ini Serius, buat ya. betul serius. Karena kan kepekaan memang berbeda, Bu ya. Betul. Lalu dari dampak perilaku bullying untuk si pelaku maupun korban itu apa sih, Bu? Sebenarnya untuk bullying itu berdampak ke semuanya ya. Jadi pelaku, kemudian korban, bahkan orang yang melihat pun itu juga ada dampaknya. Jadi misalkan dari pelakunya, dia nanti kalau misalkan di sekolah dan itu sudah parah, pasti dia akan di drop out atau dikeluarkan, itu pasti ya. Kalau dikeluarkan dari sekolah, akan mencari sekolah baru susah ya di sini. Iya. Otomatis cita-cita yang sudah lama diimpikan mungkin tidak bisa terkabul. Terhambat gitu, Bu ya. Iya. Kemudian dia juga gelisah biasanya karena merasa bersalah ya di sini ya. Itu merasa gelisah. Kemudian kalau untuk yang si korban di sini banyak sekali dampaknya. Betul. Bisa sakit fisik tubuh ya di sini ya, mungkin karena di sini pembulian fisik ya, atau bisa juga trauma, menimbulkan trauma yang berat untuk si korban di sini karena mungkin dari kata-kata atau yang lainnya. Kemudian juga dia merasa gimana ya, akhirnya nggak pede, rendah diri karena merasa terbuli tadi itu. Dan bahkan untuk yang melihat pun itu juga menimbulkan trauma, bisa menimbulkan trauma. jadi Karena trauma itu iya, susah sekali. Iya, betul sekali. Trauma itu susah disembuhkan dan butuh waktu yang tidak sebentar. Betul. Jadi dampak-dampaknya itu sangat banyak, Bu ya, Betul dari sekali. pelaku ataupun maupun si korban. Betul Jadi sekali. Dari sekolah sendiri nih, Bu, tindakannya apakah untuk pelaku bully itu langsung di drop out begitu saja, Bu? Kita melihat tingkat bulinya ya. Jadi kita ajak sharing dari si pelaku, kemudian si korbannya juga kita ajak sharing, kita cari masalahnya apa, kita cari jalan keluar sama-sama. Kalau misalkan perlu kita datangkan orang tua, kita datangkan orang tua. Tetapi kalau mungkin dari hal perundungan itu sudah masuk ke ranah yang kita tidak bisa menangani, kita referral ke psikiater atau mungkin ke dinas PPA seperti itu. Jadi alasan memang berbeda-beda, Bu ya. Betul. Dari pelaku itu bilangnya gini, Iya. dari korban itu Iya. bilangnya begitu. Iya. Nah, dampak yang diberikan ini kebanyakan dampak negatifnya ya nih, Bu Iya, ya. Nah, betul. kira-kira gimana sih, Bu, solusi yang diberikan kepada pelaku maupun si korban? Di sini untuk pelaku dan juga korban dari pembulian, di sini setidaknya dia itu lebih bisa meredam emosi ya di sini. Mengontrol. Ya, mengontrol emosi. Pengendalian emosi itu yang pertama yang perlu kita tanamkan ya. Kemudian kita juga mungkin dengan menambah prestasi. Jadi menggali prestasi diri, kemudian menambah relasi, menambah pertemanan yang banyak, itu juga bisa mencegah bullying. Iya. Jadi solusinya itu banyak sekali, Bu ya, dari Iya. yang terkecil maupun Iya, terbesar. iya. Nah, terkait ilmu yang telah diberikan kepada Bu Maya terkait bully sendiri, mulai dari apa itu bully, faktor, dan juga dampak dan solusi, kira-kira pesan dan kesan apa sih yang bisa diberikan kepada penonton yang melihat tentang bully? Iya. Jadi bullying itu kita hindari ya, karena bullying itu sangat berdampak pada pelaku, si korban, dan juga dari lingkungan sekitar. Jadi dampak yang paling susah untuk disembuhkan yaitu trauma di sini, karena trauma itu tidak bisa sembuh dalam waktu yang sebentar. Kita perlu Betul. waktu yang panjang untuk menyembuhkan trauma itu. Dan di sini ada yang faktor terpenting yaitu faktor dari keluarga.
Di sini perhatian dari keluarga itu juga sangat penting untuk mencegah terjadinya pembulian di sini. Jadi dampingi anak-anak kita baik di luar maupun di dalam sekolah. Iya. Jadi lingkungan sangat berpengaruh ya teman-teman. Kita harus bergaul dengan lingkungan yang positif untuk kehidupan yang lebih sehat. Nah, terima kasih Bu Maya atas waktunya telah berbincang-bincang lebih lanjut mengenai pembulian. Dan untuk Bu Maya sendiri semoga urusannya semuanya dilancarkan. Terima kasih Bu Maya. Nah, dari pemaparan ilmu yang telah sampaikan Bu Maya, tentunya kita bisa mengambil poin-poin penting dari ilmu tersebut. Kira-kira kesimpulan apa sih nih yang bisa kamu ambil? Jadi kesimpulan yang bisa aku ambil dari topik awal sampai topik akhir adalah perilaku bullying itu adalah perilaku yang sangat merugikan. Dan kita juga sudah tahu ya bagaimana itu faktor-faktornya, dampak-dampaknya, bahkan solusi-solusi yang diberikan oleh Bu Maya tadi. Dan kita juga perlu mencatat bahwasanya setiap karakter seseorang itu berbeda-beda, bagaimana cara mereka beradaptasi di lingkungan sekitar. Dan untuk teman-teman juga perlu digarisbawahi ya, kalau faktor yang utama dari pembulian itu adalah faktor keluarga. Jadi untuk orang tua anak tersebut harus memperhatikan anaknya bagaimana. Betul. Jadi teman-teman, kita harus bertindak tegas kepada pelaku bullying maupun perilaku bullying ya. Oh ya teman-teman, kita tidak terasa sudah berada di ujung podcast kita kali ini. Betul. Hari ini banyak sekali ilmu yang bisa kita dapat dari apa itu bullying dengan narasumber hebat kita. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk diperhatikan ya. Stop bullying untuk generasi yang lebih sehat. Stop bullying, stop perundungan, jaga pertemanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast Suara Remaja selanjutnya ya.